Kepokers, selamat datang di Media Kepo Present. Siapkan telinga kalian, karena hari ini Mr. Kepo dan Mrs. Kepo akan mengupas tuntas topik yang super relevan dan sedikit bikin gelisah, dampak sosial dan etika AI, Artificial Intelligence. Episode AI Mengubah Dunia. Siapkah kita? Halo Kepokers se-Indonesia dan seluruh dunia maya. Kembali lagi bersama Mr. Kepo dan Mrs. Kepo di channel kesayangan kita, Media Kepo Present. Hari ini kita punya topik yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di mana-mana. Betul tidak, Mr. Kepo? Betul sekali, Mr. Kepo. Kita akan membahas dampak sosial dan etika AI. Dari mulai pekerjaan kita, privasi data, sampai bagaimana AI bisa mempengaruhi demokrasi. Wah, denger-dengernya sih banyak yang parno ya, Kepokers. Jangan parno dulu. Makanya kita di sini untuk menjelaskan, biar Kepokers makin tercerahkan. Oke, Mr. Kepo, kita mulai dari hal yang paling banyak dikhawatirkan orang, pekerjaan dan masa depan tenaga kerja. Banyak yang takut pekerjaannya diganti robot nih. Pekerjaan dan masa depan tenaga kerja antara otomatisasi dan peluang baru. Nah, ini dia. Otomatisasi memang bukan barang baru, tapi dengan AI, lajunya jadi jauh lebih cepat. Banyak pekerjaan rutin dan berulang yang berpotensi digantikan AI. Contohnya, kasir, pekerja pabrik, atau bahkan beberapa pekerjaan administrasi. Betul, tapi jangan cuma lihat sisi negatifnya. AI juga menciptakan pekerjaan baru yang dulunya nggak pernah terpikirkan. Misalnya data scientist, etikus AI, atau bahkan desainer prompt untuk AI. Jadi ini lebih ke pergeseran, bukan penghapusan total. Kuncinya adalah reskilling dan upskilling. Kita harus mau belajar hal baru, mengembangkan keterampilan yang tidak bisa diotomatisasi AI seperti kreativitas, pemikiran kritis, dan empati. Dan bicara soal adaptasi, ada juga konsep Universal Basic Income, UBI. Ini ide di mana setiap warga negara menerima sejumlah uang secara teratur, tanpa syarat. Tujuannya untuk memberikan jaring pengaman sosial di tengah disrupsi AI yang masif. Gimana menurut Kepokers? Apakah ini solusi yang masuk akal? Privacy dan keamanan data, mata AI yang tak pernah tidur. Oke. Next, kita beralih ke privasi dan keamanan data. AI itu seperti spons raksasa yang menyerap semua data kita. Foto, lokasi, bahkan kebiasaan belanja. Ini jadi dua sisi mata uang ya. Satu sisi bisa mempermudah hidup, tapi sisi lain, menyeramkan. Betul sekali. Bayangkan pengawasan massal yang ditenagai AI. Sistem pengenalan wajah yang bisa melacak kita di mana-mana. Dan data pribadi kita bisa digunakan untuk profiling atau bahkan manipulasi. Apalagi kalau ada bias algoritmik dalam sistem pengenalan wajah. Misalnya, sistemnya kurang akurat dalam mengenali wajah kelompok minoritas. Ini kan bisa jadi masalah besar. Untungnya, sudah ada upaya regulasi seperti GDPR di Eropa. Ini semacam rambu-rambu untuk perusahaan dalam mengumpulkan dan menggunakan data. Penting banget nih, Kepokers, untuk kita melek soal hak-hak privasi data kita. Nah, ini juga poin penting yang sering terlewatkan, bias dan keadilan algoritmik. AI itu belajar dari data yang kita berikan. Kalau data yang diberikan itu sudah mengandung bias, maka keputusan AI-nya juga bisa jadi bias dan diskriminatif. Persis. Bayangkan di proses perekrutan karyawan, sistem AI-nya lebih sering merekomendasikan laki-laki daripada perempuan karena data latihnya didominasi data laki-laki. Atau di sistem peradilan, AI menilai seseorang lebih beresiko melakukan kejahatan berdasarkan etnisnya. Ini kan nggak adil banget. Atau dalam pemberian pinjaman, AI bisa saja secara tidak sengaja memberikan suku bunga yang lebih tinggi kepada kelompok tertentu hanya karena data historis menunjukkan pola tertentu yang bias. Ini bahaya banget, Kepokers. Kita harus memastikan data latih AI itu representatif dan bebas bias.
etika dalam pengembangan dan penggunaan AI, menuju AI yang bertanggung jawab. Jadi, gimana nih caranya agar AI ini nggak jadi monster? Ini yang kita sebut etika dalam pengembangan dan penggunaan AI. Para pengembang AI harus memikirkan dampak moral dan filosofis dari ciptaan mereka. Benar, konsep AI yang bertanggung jawab jadi krusial. Ini artinya AI harus dikembangkan dengan mempertimbangkan keadilan, privasi, keamanan, dan akuntabilitas. Lalu ada transparansi algoritma. Kita perlu tahu bagaimana AI membuat keputusan. Jangan sampai jadi kotak hitam yang misterius. Dan tentu saja akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau kerugian akibat AI? Ini adalah tantangan besar. Kita tidak bisa hanya fokus pada fungsionalitas AI, tapi juga pada dampaknya terhadap masyarakat. Dan terakhir nih, topik yang lagi panas-panasnya dibicarakan, pengaruh AI pada demokrasi dan informasi. Kita tahu, AI bisa menciptakan deepfakes, video atau audio palsu yang sangat meyakinkan. Ini bisa jadi senjata untuk menyebarkan informasi palsu atau memfitnah seseorang. Belum lagi bot media sosial yang ditenagai AI. Mereka bisa menyebarkan propaganda, memanipulasi opini publik, atau bahkan memecah belah masyarakat. Ini jelas mengancam proses politik dan persepsi publik, K-Pokers. Jadi, kita harus semakin cerdas dalam menyaring informasi. Jangan mudah percaya apa yang kita lihat atau dengar di internet. Verifikasi adalah kunci. Tapi AI juga bisa jadi alat untuk melawan disinformasi kok. Misalnya, AI bisa digunakan untuk mendeteksi deepfakes atau bot media sosial. Jadi seperti koin bermata dua. Wah, nggak kerasa ya Mr. Kepo. Sudah di ujung podcast nih. Topik ini memang sangat menarik dan penting untuk kita pahami bersama. Betul sekali, Mrs. Kepo. Intinya, AI itu alat. Dampaknya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Penting bagi kita semua sebagai K-Pokers yang cerdas untuk terus belajar dan beradaptasi. Nah, K-Pokers, kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat tentang AI, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Atau punya pengalaman seru atau neri soal AI, share juga. Kita akan baca satu persatu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Media Kepo Present biar nggak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Kepo. Terima kasih. Bye-bye.